ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi dan insyaallah akan diakhiri dengan salat isya berjamaah. Salawat dan salam tidak henti-hentinya pula kita aturkan kepada qudwah kita, suri tauladan terbaik kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semakin sering kita mengirimkan salawat kepada beliau, maka akan semakin besar pula harapan kita, kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil hisab. Tidak lupa kita doakan semua jamaah, pengurus, khususnya para donatur Mushola Ibnu Sabil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan semua jamaah, pengurus dan donatur yang saat ini sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Allah angkat penyakitnya. Allah berikan pahala atas setiap kesabarannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang telah kami sampaikan di WA Group. Jadi kita malam ini mendapatkan narasumber atau penceramah yang sangat spesial karena untuk mendapatkan jadwal beliau ini tidaklah gampang. Jadi beliau jadwal dakwahnya sudah cukup padat, ya. Jadi beliau sudah bukan hanya dakwah untuk aktivitas nasional di Indonesia saja, tapi beliau biasa melakukan aktivitas dakwah hingga ke Hong Kong, ke Malaysia dan negara-negara Asia lainnya. Baik, langsung saja insyaallah narasumber pada kesempatan malam hari ini adalah Ustaz Oren. Beliau dikenal dengan nama Ustaz Oren, nama asli beliau agak sulit soalnya untuk dihafal Ustaz ya. Ustaz Marlis Nazar, jadi tidak mudah untuk dihafal. Jadi supaya kita lebih mudah untuk mengingat nama beliau, maka kita atau jamaah pada umumnya menyebut dengan nama Ustaz Oren. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini pula beliau akan menyampaikan tema yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Dan kajian ini sangat penting untuk diulang-ulang terkait tema ini, yaitu tentang urgensi dan fadilah birrul walidain. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Al-Mukarram Ustaz Oren, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama cerdik pandai, bil khusus pengurus Mushola Ibnu Sabil, sahabat karib saya Ustadz Sofi, Abu Sofi. Beliau ini adalah orang besar juga ya di Menara Jam Sostek ya, sudah keliling Indonesia juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita, beliau pedoman, referensi, rujukan kita dalam kehidupan yang singkat ini, dari bangun tidur sampai tidur,
Rujukan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat. Pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Beliau sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau digelari dari kecil Al-Amin. Kenapa Al-Amin? Karena jujur. Dan Indonesia hari ini butuh orang jujur, bukan hanya orang pintar. Betul? Indonesia hari ini butuh orang beradab, beretika, berakhlak, bukan hanya orang berilmu. Banyak orang berilmu, profesor, doktor, gelarnya, tapi dia menjual akidahnya hanya gara-gara jabatan, pangkat, kedudukan, materi semata. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dan kita berharap, berdoa, mudah-mudahan para pemimpin kita dari RT sampai atas semuanya betul-betul mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap jiran, tetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara, sampai 2/3 dunia dikuasai oleh beliau. Dan ini bukan karena kehebatan beliau, tapi karena akhlak beliau. Makanya ayah bunda jemaah sekalian, pada malam ini, di tausiah singkat ini menjelang Isya ini, urgensi fadilah, ya, keutamaan bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Ya, kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya, kenapa hutang saya nggak pernah lunas, Ustadz Oren? Saya balik bertanya, masih punya orang tua nggak, Pak? Masih. Orang tuanya masih ada, masih. Dijenguk nggak? Disilaturahimin nggak? Sudah berapa tahun? Ternyata 5 tahun, 10 tahun nggak pulang ke kampung halamannya. Demi mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian, dia lupakan orang tuanya. Wajar hutang nggak lunas-lunas, saya bilang. Ya. Kenapa istri kita bertingkah berulah? Anak-anak kita narkoba, berzina, bahkan LGBT. Suami kita tidak lagi setia dengan kita, bunda. Dia lebih suka kepada janda. Di handphonenya ditulis namanya Roni padahal Rini. Betul nggak, bun? Betul nggak? Tapi bukan suami yang di sini. Alhamdulillah, suami yang di Depok. Ini Depok, ini Tangsel ya? Oh, Tangsel, maaf. Ya, di Depok sana. Ya. Yang jelas intinya apa? Saya sampaikan, muliakan orang tuamu akan mulia hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, bahagia keluargamu. Kenapa hidup kita tidak berhenti 2020 ini? Bencana, musibah silih berganti. Terakhir hari ini Tanjung Pinang, Bintan. Saya mau ke Batam kemarin, dibatalkan. Ya. Apa masalahnya ini semua? Bermuara demi Allah saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, orang tua. Kita tidak lagi memuliakan orang tua kita, menghargai orang tua kita. Padahal Al-Quran, dalam Al-Quran itu Allah selalu menyandingkan dirinya dengan orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidai ihsana. Perhatikan, simak dengan iman ayah bunda. Setiap Allah mengatakan untuk menyembahnya, pasti setelah itu apa? Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, perintahnya pasti begitu. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, An-Nisa dan juga Ali Imran, itu dikatakan apa? Wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Sama. Ketika Rabbmu menetapkan untuk menyembahnya, jangan mensekutukannya, setelah itu pasti orang tua. Begitu mulianya orang tua, begitu hebatnya orang tua, kedudukannya, makomnya. Cuman permasalahannya hari ini hanya gara-gara dunia, kita lebih mementingkan istri, anak-anak kita lebih mementingkan keluarga kita daripada orang tua kita. Wajar masalah bertubi-tubi datang kepada kita. Ayah bunda, mohon maaf, astagfirullahaladzim, saya diundang ke Fak-Fak Papua Barat oleh bupatinya, ya, kampungnya Ngabalin. Kenal Ngabalin? Sekampung dengan Fadlan Garamatan. Ternyata Ngabalin dengan Fadlan itu satu SD kecilnya. Saya diundang ke sana setelah zikir muhasabah tabligh akbar. Saya datangi oleh seorang perempuan, ibu-ibu. Mohon maaf bunda, wajahnya agak gelap, saya tidak mengatakan hitam. Ya, dia berjilbab, alhamdulillah, anaknya 1 TK, 1 SD, kelas 1 atau kelas 2. Orang tuanya di mana? Berapa jauh dari sini? 1 jam cuman. Dari Fak-Fak itu. Kenapa gak dikunjungi orang tuanya? Ini masalahnya.
Suaminya bertingkah melakukan suatu hal yang tidak baik, itu karena bunda tidak memuliakan orang tua. Setelah ini pulang ke rumah orang tuanya, ambil tangannya, cium kakinya. Kita berdoa bersama. Saya bantu doa. Sebutkan nama suaminya. Saya bantu dari Jakarta nanti berdoa. Mudah-mudahan suaminya kembali. Singkat cerita apa? Orang tua. Saya diundang oleh Reza Pahlevi, wali kota Payakumbuh. Ya, ya. Wali kota Payakumbuh. Reza Pahlevi besar badannya, ganteng, dia gagah dia. Ya, saya tabligh akbar di Payakumbuh sana. Setelah saya zikir muhasabah, saya didatangi oleh seorang orang kaya pengusaha Tanah Abang. Ternyata teman bapak saya. Saya nggak menyangka. Dia datangi saya, dicium saya, dipeluknya saya, menangis dia di sini saya. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, sampai nempel ingusnya di sini saya. Mohon maaf ini agak jorok dikit. Dia menangis, nggak mau melepaskan saya. Saya nggak nyangka ternyata ada anak haji Kardopa satu yang jadi ustadz. Saya sangka dagang di Tanah Abang semua. Ternyata ada ustadz, dan saya nggak nyangka apa yang engkau sampaikan tadi mengena di hatiku, kata dia. Aku kaya, toko di mana-mana di provinsi di Indonesia punya, tapi batinku tersiksa. Ananda, kata dia. Kenapa, Ayanda? Apa masalahnya? Istriku. Aku kaya, apapun permintaannya aku berikan. Terakhir aku belikan mobil Alphard. Tapi karena aku tahu dia bermaksiat, aku pasang CCTV di mobilnya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu yang dibelikan mobil Ayla Agia oleh suaminya. Ada CCTV-nya itu. Ya. Ternyata apa? Mohon maaf, ini aib, tapi harus saya ceritakan, ibrah pelajaran. Apa yang membuat saya stres, Ustadz? Saya kaya secara materi, tapi saya tidak pernah bahagia. Ulah bini saya. Dia bermain dengan sopirnya, bahkan dengan karyawan saya di dalam mobil. Bayangkan dia punya harta benda banyak. Saya tanya, pertanyaan saya sama ayah bunda. Pertanyaan saya apa? Ayanda masih punya orang tua nggak? Masih hidup nggak? Masih. Ternyata dari Payakumbuh cuma 2 jam ke kampung halamannya. Sudah berapa lama nggak pulang kampung? Jumpa emak bapaknya. Dia meneteskan air mata, ditundukkan wajahnya, sudah lama, Ustadz. Ini masalahnya, saya bilang. Orang tua diabaikan. Apa gunanya punya harta banyak kalau orang tua tidak kita bahagiakan? Saya diundang ke Pekanbaru di kampus. Ya, mohon maaf, di kampus saya diundang. Ketika di kampus itu saya menjumpai seorang lelaki ganteng. Beliau sudah 4 tahun kuliah, sudah selesai jadi pengusaha franchise, anak bujang lapuk. Ganteng, masih ingat wajahnya mirip Anjasmara. Ya. Itu ternyata dia bertanya, Ustadz, saya ini ganteng, Ustadz, kata dia. Dia bertanya ini, setelah saya ceramah di kampus itu, tausiah, saya ganteng, sudah ada usaha. Tapi setiap saya melamar perempuan gagal terus, Ustaz. Setiap melamar perempuan gagal terus. Masalahnya apa? Karena saya melihat gayanya agak arogan, angkuh. Pertanyaan saya sama ayah bunda. Hei anak muda, hei bujang lapuk, saya bilang. Karena umurnya sudah 34 waktu itu kalau nggak salah. Masih punya orang tua nggak? Terdiam dia awalnya, dia nggak mau menjawab. Ente masih punya orang tua nggak? Saya bilang. Masih, Ustaz. Sudah kunjungi orang tuanya belum? Berapa tahun kamu nggak mengunjungi orang tua? Ternyata semenjak awal kuliah sampai selesai, sampai pengusaha 22 tahun ini, dia nggak pernah pulang kampung ke rumah orang tuanya yang masih hidup. Ini masalahnya. Kenapa engkau gagal terus mendapatkan pasangan hidup? Orang tua engkau abaikan. Mungkin secara pribadi engkau bahagia, tapi ketika engkau melakukan muamalah dengan manusia selalu gagal. Ulang, saya bilang. Artinya apa ya bunda? Saya cerita ini di awal. Jangan pernah mengabaikan orang tua kita. Keramat kita, nah ini saya sampaikan, keramat kita itu hari ini wajah-wajah penuh masalah saya lihat. Utang belum lunas. Ini mohon maaf, ini utang belum lunas, kredit belum selesai. Betul nggak? Benar nggak? Kok Ustadz Oren tahu? Karena kita sama, makanya saya tahu. Ya, nggak, kita jujur aja. Masalah bertubi-tubi datang. Orang tua, demi Allah, kalau ingin kaya, ya jadikan orang tuamu ratu dan raja. Maka rizkimu seperti ratu dan raja. Yakinlah, Al-Quran banyak bercerita tentang itu. Saya menyampaikan malam ini, hakul walid ala waladi. Apa hak orang tua terhadap anaknya? Ustadz Oren, apa sih hak? Nah, ini sebelumnya saya, biar tidak ada dusta di antara kita, saya dipanggil Ustadz Oren ini, Ustadz, ya, ini almarhum Arifin Ilham. Karena saya sahabat karib dengan beliau di Azikro. Jadi karena nama saya susah, Sumatera banget, saya hobi baju oren. Demi Allah saya nggak ada hubungan dengan partai. Ya, ini hobi saja. Saya nggak ada hubungan dengan kantor pos. Walaupun ada kajian rutin juga di kantor pos. Saya nggak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Nggak ada hubungan. Saya nggak ada hubungan dengan Jackmania. Ya, saya nggak ada hubungan dengan Belanda. Saya nggak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK.
Nggak ada hubungan. Ini hobi saja dari muda sampai S3 sampai sekarang saya hobi baju oren. Rumah saya warna oren, mobil saya oren semuanya. Hobi aja ayah bunda ya. Ya saya luruskan dulu biar nanti ini Ustadz oren apaan ini bid'ah, Ustadz haram apa Ustadz apa gitu. Karena sekarang banyak Ustadz sunnah, Ustadz wajib ya. Saya luruskan dulu, terserah lah. Ya. Jadi ayah bunda saya kembali. Kalau ingin bahagia hidup kita di 2021, betul? Pengen bahagia nggak? Pengen bahagia nggak? Berikan hak orang tuamu. Apa hak orang tua kita Ustadz Oren? Nih mau saya sampaikan malam ini di waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah kalau ingin hutang kita lunas, istri kita tidak berulah, suami kita tidak bertingkah, anak kita biar gampang mengurusnya, mendidiknya. At-ta'am ini taja. Berikan makanan yang terbaik kepada orang tuamu. Engkau tahu apa kesukaan orang tuamu. Mulailah hari ini, malam ini berazam, bertekad. Yang masih punya orang tua, setiap minggu saya akan mengirim makanan melalui GoFood kalau jauh ya. Kalau dekat, kunjungi orang tua sekali seminggu. Saya akan berikan makanan kesukaannya, ketoprak, atau mungkin bubur ayam, atau mungkin nasi kuning, atau nasi uduk, terserah. Yang jelas apa? Ini hak orang tua loh. Kalau kita membayangkan bagaimana perjuangan orang tua ketika melahirkan kita, 9 bulan 10 hari di perutnya, ya, melahirkan bersimbahkan darah, keringat, bahkan air mata, bahkan nyawa pun hilang. Saya sering melihat ya ibu-ibu meninggal gara-gara anaknya, bukan hanya di film Indosiar Ku Menangis. Halo, ya. Yang jelas intinya apa? Berikan yang terbaik kepada ibu dan bapak kita. Ini haknya. Kalau ingin di 2021 ini engkau berubah rizkinya, berubah kehidupannya, rumah tangganya lebih baik lagi, demi Allah, saya barusan, mohon maaf, astagfirullahaladzim, karena orang tua saya di Pekanbaru, saya barusan transfer juga, nggak sempat belikan, ya, nih, saya kirim uang bunda, walaupun terlambat 3 hari, saya bilang, karena bagaimanapun ayah bunda, kalau itu sudah kita lakukan, demi Allah, rezeki itu tidak disangka-sangka datangnya. Saya teringat dengan, mohon maaf, astagfirullahaladzim, saya punya teman, wajahnya biasa aja, sama-sama alumni Gontor dengan saya, wajahnya biasa aja, cuma dapat bini artis, nggak saya sebutkan, ya, di Bintaro tinggalnya, artis bininya, cantik bininya, imut-imut, ya, kayak marmut buntelang kentut, cantik banget, ya, cuman yang bikin saya sakit hati apa, ketika saya diundangnya ke Bogor, Ustadz Oren Ahad besok kosong nggak jadwal, kosong, saya bilang, ada apa? Ana lagi panen rambutan di Bogor, rambutan bokap. Jadi dia punya berhektar rambutan di Bogor. Bisa datang nggak Ustadz? Bawa stafnya, anggota-anggotanya semua. Keluarganya boleh juga. Nanti kita ambil semuanya. Bawa berkarung-karung gratis, gitu. Saat itu saya bawa 4 orang anggota saya. Saya datang ke sana. Nyampe di kebunnya luas, sudah memerah semuanya. Yang bikin saya sedih apa? Ketika sampai di kebun itu, istrinya di depan saya, suaminya agak jauh dari saya. Istrinya memanggil mamang itu. Mamang itu pekerja kebun. Mang, sini mang. Dan itu terdengar dengan kuping saya. Tolong kumpulin, ini rambutan yang manis-manis letakin di samping saya ya, dekat saya. Yang buntet-buntet, asam-asam letakin di sono jauh-jauh buat emak bapak. Perhatikan. Yang buntet-buntet, asam-asam letakin yang agak jauh dikit buat emak bapak. Saya mendengar itu mendidih kepala saya. Padahal dia nggak menceritakan bapak ibu saya, tapi saya sedih mendengarnya. Saya panggil lakinya, sini loh. Ini laki lo, bini lo nggak bener nih. Ini udah salah bini lo nih dapat nih, gila nih bini lo. Saya bilang begitu sama dia. Duduk mereka berdua, karena teman, wajar ya, teman. Lo nggak bener nih. Dosa besar lo. Yang manis-manis buat emak bapak, yang buntet-buntet buat lo. Bilang, ada apa beb, ada apa beb, katanya ke bininya. Iya salah ngomong tadi depan ustadz, kata dia. Jangan ulang kayak gini. Dosa kalian kaya nih, hutang kalian ntar susah dibayar loh. Saya bilang gitu. Jadi artinya apa? Sedih saya mendengarnya. Akhirnya alhamdulillah bininya sekarang ikut pengajian. Ini kajian musyawarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya teringat dengan kisah. Nah ini ya, orang yang memuliakan orang tuanya dengan makanan. Seorang pemuda. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Jibril, apa kata Nabi Musa? Siapa temanku dalam surga? Allahu Akbar. Siapa temanku dalam surga ya Jibril? Jibril tidak bisa menjawab ayah bunda. Jibril mengadu kepada Allah,
setelah itu turun dan menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, Allah membisikkan kepadaku, mengatakan kepadaku, temanmu dalam surga nanti seorang pemuda." Nah, ini bujang lapuk, ada bujang lapuk. Seorang pemuda penjual daging di pasar. Nah, beruntunglah penjual daging ya. Wah, namanya Fulan bin Fulan, ciri wajahnya begini, datangi dia, temanmu dalam surga adalah dia. Heran Nabi Musa, kenapa nggak ulama temanku? Kenapa nggak kiai kalau bahasa sekarangnya? Kenapa nggak orang soleh begitu? Kenapa penjual daging? Akhirnya Nabi Musa penasaran, ayah bunda. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beliau datang ke pasar, beliau cari los daging. Kalau di sini apa nih, Pemulang nih, banyak ya pasar ya. Ya, Reni ya, pasar Reni. Los daging, lihat wajahnya, ciri nama Fulan. Ya, ternyata ada daging yang digantung oleh anak muda ini. Ini kenapa digantung dagingnya? Kata Nabi Musa, "Oh Tuhan, ini daging paling lezat. Ini buat makku." Perhatikan, ini daging paling lezat buat makku. Terdiam Nabi Musa, singkat cerita daging habis. Dia duluan habis. Dia mau pulang bawa daging yang digantung. Apa kata Nabi Musa? "Hai anak muda, boleh nggak aku ikut ke rumahmu? Pengen tahu apa sih kelebihannya anak muda ini. Kok sampai dia bersamaku dalam surga?" "Silakan Tuhan, tapi rumahku beralaskan pasir, beralaskan tanah, aku bukan orang kaya, cuman orang biasa." "Nggak apa-apa," kata Nabi Musa. Datang Nabi Musa ke rumahnya, dibuka pintu, "Assalamualaikum." Ibunya tersenyum di depan pintu, kalau bahasa hari ini pakai kursi roda ya, atau di atas kursi duduk. "Sudah habis dagangannya nak?" "Sudah mak, ini daging paling lezat." "Silakan duduk Tuan di samping makku." "Mak, aku mau masak daging dulu, ini makan siang kita." "Silakan duduk Tuan, sebentar Tuan, aku masak buat makku." Dia masak anak muda ini. Dia masak, aromanya semerbak, harum. Walau alam, pakai Royco atau Ajinomoto, nggak tahu kita. Yang jelas harum semerbak saat itu. Setelah itu dimasukkan nampan, kalau bahasa sekarang piring. Ketika dimasukkan piring, dia datangin emaknya. Emaknya tersenyum, "Udah masak nak?" "Udah mak, kita makan siang." "Tuan, saya suapin mak saya dulu." Disuapin maknya. Maknya senyum. Setiap disuapin makan, maknya tersenyum. Habis makanan, maknya angkat tangan. Perhatikan, maknya angkat tangan. Setiap setelah disuapin makan, maknya angkat tangan. Apa doanya? "Allahumma jal ibni jalisa Musa fil jannah." Ya Allah, jadikan anakku ini, pagi tadi dia menyuapi aku makan lezat, siang ini lebih lezat, nanti malam dia suapi aku makan lagi makanan yang lebih lezat. Ya Allah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Aku mohon, aku minta ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Kaget Nabi Musa, terkejut Nabiullah Rasulullah Musa alaihissalam. Dibisikkan di telinga anak muda, "Ini doa makmu." "Iya Tuhan." "Kenapa Tuhan?" Setiap selesai makan dia doa itu Tuhan, "Allahumma jal ibni jalisa Musa fil jannah." Jadikan anakku teman Musa dalam surga. Sampai Nabi Musa berkata kepada anak muda ini, "Kamu tahu nggak siapa aku?" "Enggak Tuhan." "Kamu nggak kenal dengan aku?" "Enggak Tuhan." "Akulah Musa alaihissalam." Kaget ibunda tercinta, anak muda ini pun kaget, terkejut. Ternyata doa maknya dikabulkan oleh Allah sebelum kematian datang. Datang seorang mulia ke rumahnya, maknya meneteskan air mata bahagia doanya, dan mereka mendapatkan al-jannah qabla jannah, surga sebelum surga yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan, ayah bunda, ini doa seorang ibu untuk anaknya. Allahumma jal ibni jalisa Musa fil jannah, hanya gara-gara memberikan makanan rutin kepada maknya. Pertanyaannya, tuan-tuan, sudahkah kita memberikan yang terbaik ini kepada orang tua kita? Mungkin ibu-ibu sudah waktu sakitnya, tapi ketika dia sehat. Ibu saya dulu waktu di Pekanbaru, waktu saya bawa ke sini, dia suka es cendol durian yang depan UIN Syahid. Itu yang jual orang Padang kalau nggak salah. Ya, beliin di sana, terus rutin beliin. Itu ternyata membuat dia bahagia, dan itu membuat berkah hidup ini. Ini yang pertama, ayah bunda, berikan haknya. Bawa kisah ini untuk anak-anak kita pulang ke rumah. Seorang pemuda penjual daging hanya memberikan makanan kepada orang tuanya, ternyata bersama Rasulullah. Siapa Rasulullahnya? Nabi Musa alaihissalam dalam surga. Yang kedua, apa hak orang tua terhadap anaknya, Ustadz Oren? Yang kedua adalah al-khidmatu inihtaja, berkhidmah, melayani orang tua kita ketika butuh pelayanan. Masih ingat kita bagaimana melayani kita dulu waktu kecil?
bersusah payah, nyamuk pun menggigit kita nggak ridho dia, betul nggak? Benar nggak? Marah ke nyamuk, dipukulnya nyamuk itu, bahkan tidak tidur dia demi melayani kita. Sekarang kita balik, ya kita balik. Masih ingat nggak waktu kecil dulu yang di kampung halaman punya sawah? Ketika di sawah bapak kita sudah tua, kita umur 3 tahun, ya masih muda bapaknya ya. Kita lihat ada burung lewat. Apa tuh Pak? Burung. Itu apa Pak? Burung. Lewat lagi yang lain, burung. 1000 kali kita bertanya, jawabannya apa? Burung. Burung sayang, burung cantik, burung ganteng. Ih, gemes pantat kita dicubitnya. Tapi cubit mesra. Gembira dia. Sekarang kita balik. Orang tua kita datang ke Reni. Orang tua kita datang ke Pamulang. Kita sudah punya rumah di sini. Dia pengen melihat cucunya. Si dia tua renta, berdua dengan suami istrinya. Dia duduk depan rumah pagi hari dengan kita lagi sibuk main handphone. Di depan rumah ada kolam ikan, ada bunga-bunga. Dia bertanya kepada kita, "Nak, ya Pak, itu apa nak lewat?" "Burung." Dia nanya lagi, "Itu yang lain tuh nak apa nak?" "Burung." Udah dibilang burung. 2 kali bertanya kita bentak dia. Perhatikan, baru 2 kali bertanya kita bentak dia. Dia nanya lagi, "Itu apa nak?" "Burung." Udah dibilang burung. Ini belum selesai masalah nih, ini proyek nih. Itu sakitnya luar biasa, lebih sakit daripada melahirkan kita, ayah bunda. Kata-kata seperti itu di ujung ayat yang saya baca tadi, wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Ini Allah yang mengatakan. Jangan pernah membentak orang tua kita, karena masalah kita orang tua menjadi korban banyak sekarang, demi Allah. Makanya wajar anak-anak kita kalau nggak dibelikan mainan di mall Pak, digamparnya bapaknya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Anak kecil gara-gara nggak dibelikan pistolan, boneka, bapaknya digampar, ditonjok. Saya sering melihat. Bisa jadi kita juga begitu kepada orang tua kita. Mafil aba fil abna. Simak dengan iman. Mafil aba fil abna. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang dilakukan oleh anak-anak kita terhadap kita. Hati-hati. Hati-hati. Sunatullah namanya. Orang Hindu bilang hukum karma. Jadi ayah bunda, layani orang tua kita. Jangan sakiti dia. Ingat masa lalu kita. Saya ingat kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pernah dengar ceritanya? Uwais Al-Qarni, dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini anak bujang lapuk juga, anak muda juga. Nah, ini hebatnya anak muda. Dia tidak pernah berjumpa Rasulullah. Tapi doanya diijabah. Apa kata Nabi Muhammad kepada Umar dan Ali, khalifah kedua dan keempat? "Ya Umar, ya Ali, datangi pemuda di Madinah. Namanya Uwais Al-Qarni, minta doanya. Doanya pasti diijabah, apapun permintaanmu." Allahu Akbar. Padahal nggak pernah jumpa Rasulullah, tapi doanya ada tanda di punggungnya. Sampai Umar dan Ali pun cemburu kepada anak muda ini. Ngapain minta doa kepada anak muda? Bukan itu masalahnya ayah bunda. Kenapa doanya diijabah? Itu masalahnya. Ternyata Uwais Al-Qarni ini anak Yaman, negeri Yaman. Di kampungnya itu ada 2 orang yang belum berangkat haji. Yang pertama siapa? Uwais Al-Qarni. Yang kedua maknya yang sudah tua, umur 90 tahun, 80 tahun lah, udah tua. Maknya mengatakan kepada anaknya, "Uwais, kayaknya tahun ini mak mati nak, mak meninggal nak, mak pengen haji nak, bawa mak haji nak, mak rindu Ka'bah, mak pengen cium Hajar Aswad." Apa jawaban anak yang soleh ini, ayah bunda? "Siap mak, kita berangkat. Tahun ini kita berangkat. Aku akan kumpulkan kayu bakar, aku akan mengembala domba dan unta, uangnya terkumpul, kita beli unta." Singkat cerita, terkumpul uang. Ternyata nggak cukup beli unta, akhirnya beli apa? Bayi domba. Bayi domba. Bayi domba diapain? Ternyata bayi domba ini ayah bunda digendongnya setiap hari naik bukit bolak-balik 11 kali. Orang kampung bilang, "Ini gila anak nih. Seharusnya bayi domba digiring, kok digendong?" Dibilang Uwais Al-Qarni gila sama orang kampung. Ternyata beliau latihan sampai bayi domba ini menjadi bapak domba, lebih berat dari emaknya. Singkat cerita, musim haji datang. Apa kata Uwais kepada emaknya? Dia pengen melayani emaknya. "Mak, kita berangkat." "Mana untanya nak?" "Punggungku, aku sudah latihan." Allahu Akbar. Apa kata orang kampung? "Hei Uwais, gila, ente gila. Ini Yaman, Jakarta, Semarang, Surabaya, jauh, ini padang pasir. Makmu kamu bawa, kamu gendong. Siang matahari menggelegar panas, pecah kepala makmu. Malam dingin menusuk tulang sumsum, paru-parunya bisa beku, mati mak lo." Apa jawaban Uwais?
Maknya apa kata maknya? Jangan dengarkan orang kampung, nak. Mak udah rindu Ka'bah. Mak dah rindu ingin ke Baitullah. Akhirnya musim haji datang, sebelah kanan pakaian, sebelah kiri makanan. Maknya di punggungnya, dibawanya angkat tangan, nak. Biarkan orang mencibir, kita mencemooh. Allah baik, Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika. Mereka berangkat. Siang malam perjalanan, terkelupas punggungnya Wais Al-Qarni, berdarah, malamnya membeku, darah itu dibersihkan. Siangnya begitu setiap hari. Maknya lapar, disuapi makan, dilayani dengan baik, dengan senyuman, walaupun letih. Maknya buang air besar, dibersihkan kotorannya sendiri oleh Wais. Setiap hari begitu, siang silih berganti. Ternyata singkat cerita, di depan Ka'bah, apa yang terjadi? Maknya terdiam tanpa bergerak. Wais meneteskan air mata, ya Allah, jangan cabut nyawa makku sebelum menunaikan ibadah haji. Dengan kekuasaan Allah, maknya bergerak. Di mana kita, nak? Di mana kita, nak? Jawaban Wais, kita di depan Ka'bah. Cepat, nak, bawa mak tawaf, nak. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Mereka tawaf. Tersenyum maknya dalam kecapean, anaknya wajahnya sudah kusam. Mereka sa'i melakukan rukun haji sampai akhirnya tahallul. Maknya memeluk anaknya, mencium wajah anaknya yang sudah letih, penat. Apa kata seorang ibu yang tua renta? Nah, mak bahagia punya anak sepertimu. Dalam capekmu, aku lihat darah bersimbah dari punggungmu tanpa engkau merasakan sakit, tapi engkau tersenyum, engkau bersihkan. Kau layani mak. Mak ikhlas. Seandainya setelah haji ini mak dicabut nyawanya oleh Allah, mak ikhlas, nak. Mak bahagia punya anak sepertimu. Pertanyaannya, ya Bunda, sudahkah kita melakukan ini kepada orang tua kita? Sudahkah kita berkeinginan untuk memberangkatkan orang tua kita haji? Nggak usah haji, sudahkah kita membayar DP untuk mereka untuk umroh? Kalau ingin mulia hidupmu, ingin selesai hutangmu, ingin bahagia keluargamu, hai tuan-tuan, hai para suami, prioritaskan orang tuamu. Demi Allah, berubah nasibmu 2021. Saya bersumpah di musola Ibnu Sabil ini, dan saya mengamalkan itu 6 tahun yang lalu, dan saya mendapatkan sesuatu hal, dan saya sudah cerita dengan beliau apa yang saya dapatkan ketika memuliakan orang tua. Allahu Akbar, nikmat demi nikmat satu persatu Allah berikan, dan itu tidak pernah kita menyangka dan menduganya. Demi Allah, pulanglah, layani orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Tengok, lihatkan di depan anak-anak kita ini, begini memuliakan kakek nenekmu, nak. Nanti mak bapak tua juga layani seperti ini, dan ini haknya. Sedih saya melihat sinetron hari ini, maknya diusir dari rumah, pindah ke rumah adekmu karena istri, karena suami nggak mau nggak mau maknya tinggal di rumahnya, merepotkannya. Demi Allah, sengsara hidup kalian, sengsara hidup kita. Demi Allah, berebutlah. Masih punya orang berebut, ambil orang tuanya mak di rumah. Sekarang ngontrak. Demi Allah, kita lihat, buktikan nanti apa yang akan terjadi ketika kita memuliakan. Dan saya keliling Indonesia, ya Bunda, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Yang mengundang saya itu rata-rata pengusaha, orang kaya. Dan rata-rata orang kaya itu di rumahnya, ketika saya makan di rumahnya, pasti ada orang tuanya sedang di atas kasur, sudah tua renta, rambut putih, nenek-nenek sudah kayak keriput, nggak bisa jalan, tapi dia tetap melayani orang tuanya, menyuapi di hadapan saya. Saya tanya, kenapa Pak Haji masih muda udah kaya? Ini rahasianya, Ustaz. Ini keramat kami, Ustaz. Gara-gara beliau, toko saya nambah terus. Demi Allah, tuan-tuan, ayah bunda, demi Allah saya bersumpah. Dan saya melihat di depan mata kepala saya, tidak ada orang yang sukses di dunia ini pasti orang tuanya dimuliakan. Ini yang kedua. Jangan abaikan orang tua. Minta ridhonya. Ridhollah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ini hebatnya, hadis pun menyandingkan Allah dengan orang tua. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, selesai hidupmu. Kalau bahasa Babe Haikal Hasan apa? Kelar hidup lo, selesai hidup lo. Jadi artinya apa? Mari pulang dari sini yang masih punya orang tua, berebutlah adik kakak. 9 kalian punya adik kakak, ambil orang tua kalian. Saya pengen ngasuh orang tua saya di Pamulang nih, di Reni ini. Saya pengen bagaimana
Saya pengen melihatkan kepada anak-anak saya, beginilah memuliakan orang tua. Nak, demi Allah, kita pun ketika tua akan dilayani lebih indah daripada orang tua kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda jemaah sekalian, Allahu Akbar. Kenapa saya bercerita seperti ini? Orang tua saya sudah meninggal di Tanah Abang. Saya sedih. Saya tidak sempat memandikan beliau. Saya hanya sempat menjadi imam di Masjid Sayyidina Saya hanya sempat memasukkan beliau ke karet bifak, ke kuburan. Tapi saya tidak sempat melihat tubuh beliau memandikan, karena terlambat pesawat dari Pekanbaru. Saya tugas waktu itu 23 tahun di Pekanbaru. Yang jelas saya melihat wajah beliau, Allahu Akbar. Setelah beliau menjadi imam masjid subuh, Ustaz, dijemput oleh Allah pagi itu 2014 pemilu April, saya masih ingat waktu itu. Yang jelas intinya ya bunda jemaah sekalian, pulanglah yang masih punya orang tua, adik-adikku juga, jangan pernah bohongi orang tuamu, jangan pernah sakiti orang tuamu, berbalik kepadamu. Yang ketiga, udah masuk waktu Isya? Hah? Ya. Ya, yang ketiga ya bunda, apa hak orang tua terhadap anaknya yang mesti kita tunaikan kalau ingin bahagia hidup kita di dunia yang singkat ini? Apa yang ketiga? Al-ijabatu inda'a, menyahut panggilannya ketika dipanggil. Ya, apalagi kita sibuk kerja, apalagi yang pejabat. Pejabat, ada pejabat di sini, aparat, dokter, ya, yang sibuk nggak karuan, ya. Yang jelas karena kesibukan kadang-kadang kita lupa orang tua kita. Masih ingat saya kisah film Malaysia, saya 6 tahun di Malaysia S3. Ibunya nyuruh anaknya pulang. Nak pulang nak, mak rindu. Apa jawaban anaknya yang dokter? Nggak bisa pulang, pasien corona banyak. Nggak sempat pulang, mak transfer aja ya. Perhatikan. Saya juga sedih. Ya. Ketika dia minta pulang, kita minta pulang, jawaban kita begitu. Terus ditelepon yang lain, yang aparat, nak pulang nak, mak rindu. Jawabannya apa? Jawabannya, sekarang banyak maling, nggak bisa pulang mak, pencurian banyak, saya aparat harus menjaga-jaga, harus mengawasi, saya transfer ya mak ya. Akhirnya sedih, ditutuplah telepon tadi, ditelepon anak yang di Kalimantan, pemadam kebakaran. Nak, mak rindu pulang nak, mak pengen peluk kamu, pengen cium kamu, pengen masakin kamu makanan kesukaan kamu. Jawabannya pak, maaf mak, di Kalimantan lagi banyak kebakaran, nggak bisa pulang. Transfer ya mak ya. Transfer tetap jalan, tapi batinnya sedih. Tahu nggak setelah itu 3 hari 4 hari meninggal maknya. Ternyata itu firasat, meninggal maknya. Menyesal nggak? Menyesal nggak? Menyesal ya bunda. Saya punya ustadz di Bandung, dia tugas di Bandung tapi tinggal di Lampung keluarganya. Ya, ketika maknya sakit, dia pengen maknya ini anaknya pulang, yang satu ustadz ini teman saya. Tapi adik-adiknya dikasih tahu, jangan kasih AA ya, mak lagi sakit. Karena maknya di opname, pakai apa namanya? Tuh, impus itu, takut meninggal nanti. Akhirnya salah satu adik ngasih tahu juga, mak masuk rumah sakit. Oh iya, ditinggalkan semua dakwahnya, Ustaz Abu Sofi, ditinggalkan semuanya, jadwalnya, uang yang akan masuk sudah pasti, dia berangkat ke Lampung. Ketika dalam perjalanan ternyata maknya tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ngakulah, aku mak, dicabutnya apa namanya? Infusnya, dia pulang. Maknya ini pulang sehat langsung masak di dapur gitu. Kesukaan anaknya semur jengkol. Langsung masak. Mak anaknya datang, teman saya ini ustadz ini datang di belakang ke rumah langsung, ternyata maknya masak. Kaget, ustadz ini kaget, dipeluk dari belakang. Mak, iya sayang, ada apa? Kok pulang? Katanya mak sakit. Siapa bilang mak sakit? Enggak, mak sehat, mak sehat. Begitulah seorang ibu, kerinduannya dipendam demi tidak menjaga perasaan anaknya dalam beraktivitas sehari-hari. Perhatikan, dia bisa memendamnya. Dan kita pun merasakan, ayah bunda yang sudah punya anak kan, merasakan nggak? Ketika anak kita cuek dengan kita, sedih nggak? Sedih nggak? Ketika anak kita tidak mau kita minta tolong, dia cuek aja, dia santai aja, sedih nggak? Sedih pak.
Ya Allahu Akbar, ini berarti dosaku. Dulu ke makku juga begitu, gitu. Jadi artinya apa? Ketika dipanggil kita, demi Allah, ini saya bersumpah lagi di Masjid Ibnu Sabil. Ketika orang tua kita menyuruh kita pulang kampung, Pak, tinggalkan semuanya, Allah ganti berlipat ganda. Demi Allah, Allah ganti. Ya, saya tidak ingin kita terjebak seperti Jurais. Pernah dengar kisah Jurais? Nah, ini saya cerita terus nih. Boleh? Boleh. Biar karena kalau kita cerita itu ingat bawa pulang. Bisa cerita sama yang lain lagi, sama anak-anak kita, istri kita, suami kita. Ya, Jurais ini anak bujang juga, anak muda juga. Jurais ini ahli ibadah, ayah bunda. Dia ahli ibadah, rajin tahajud. Bahkan dia punya musola sendiri, Ustaz. Dia punya tempat ibadah sendiri, nggak diganggu orang. Ya. Singkat cerita, Jurais ini karena ahli ibadah, emaknya mampir di tempat ibadahnya, dan beliau sedang melakukan sholat sunnah. Emaknya manggil. Nah ini padahal Jurais nggak salah, tapi tetap Allah berikan hukuman buat Jurais. Nah perhatikan, emaknya manggil, "Tal ya Jurais tal, Jurais kesini." Dia lagi sholat. Allahumma ummi am sholati, ya Allah, sholat kulanjutkan atau sautan ibu ku jawab. Dipanggil lagi, "Jurais." Allahumma ummi an sholati, ya Allah, ibuku dulu atau sholat kulanjutin. Bingung Jurais, karena dalam sholat sunnah. Sampai 3 kali emaknya memanggil, nggak ada sautan dari dalam. Karena emaknya kesal, ini mak ya. Nah, mak, ibu, the power of mak. Kadang-kadang kalau udah kesel sama anak, macam-macam aja omongannya. Dia berdoa emaknya. Ini dalam riwayat sahih, ya. Berdoa emaknya, tahu nggak doa emaknya? Nah, jangan ikutin mak Jurais. Allahumma la tumidu, jangan matikan anakku Jurais sebelum bertemu perempuan lacur, sebelum bertemu perempuan nakal. Nah, begitu bahasa kitanya. Jangan matikan Jurais, kesel. Jadi ibu hati-hati mendoakan anak-anak. Kalau pengen memarahi anak, mengkutuk anak, kutuk yang baik. Gua kutuk lo jadi gubernur DKI gantiin Anies. Nah, itu bagus. Ya, gua kutuk lo jadi saudara kaya. Nah, gitu bagus. Jangan jelek-jelek. Ya, jangan kayak maling kundang di Sumatera Barat, sedih kita. Ya, diabadikan lagi. Jadi artinya apa? Ternyata doanya dikabulkan. Doa emaknya dikabulkan. Hati-hati. Singkat cerita, ternyata pemuda di kampung itu nggak suka dengan Jurais. Karena Jurais ini anak soleh, anak baik. Preman-preman kampung nggak suka. Akhirnya bikin makar. Bikin makar apa? Bikin tipu muslihat agar Jurais diusir dari kampung. Gimana caranya? Dipanggil perempuan nakal, perempuan lacur. "Hei, sini perempuan, mau dapat duit nggak?" "Iya." Goda Jurais, berhubungan dengan Jurais sampai hamil. Kalau hamil nanti ku kasih 80 juta. DP 40 juta dulu. Nah, ini contoh aja, contoh. Ya, contoh ya. Dikasihlah DP kalau bahasa sekarangnya. Setelah itu malamnya perempuan ini masuk tempat ibadahnya Jurais, musola nih. Jurais lagi sholat. Perempuan ini masuk pakaian seksi. Awalnya pakai selendang, dibuka oleh dia. Malam semakin dingin, jam 2 pagi. Dibuka, sampailah perempuan ini tanpa berpakaian selai pun di badannya. Cantik lagi. Tapi Jurais tetap ibadahnya khusyuk. Apa yang terjadi? Perempuan ini bingung. Kacau. Biasanya laki-laki kalau udah ngeliat kayak gini pasti langsung suka. Kok enggak sama sekali gitu. Bingunglah perempuan ini. Kalau kembali keluar ke tempat preman, DP diminta lagi. Apa yang dilakukan oleh perempuan lacur ini? Dia pergi ke kampung sebelah. Ngapain? Berhubungan, berzina dengan pengembala kambing. Intinya hamil. Singkat cerita 2 bulan hamil. Perempuannya hamil, mengadu ke preman. "Nih, gua sudah hamil. Yang ngambilin gua Jurais." Tuh, dituduh siapa? Jurais. Akhirnya orang kampung tahu, RT RW ribut di Pamulang, di Reni ini. Dilempar tempat ibadahnya, hancur tempat ibadahnya Jurais, musolanya. Jurais berluka-luka tubuhnya, mau diusir dari kampung itu. Jurais nggak tahan dan mengatakan kepada Pak RT, Pak RW, masyarakat, "Demi Allah aku tidak pernah menyentuh perempuan ini. Demi Allah aku tidak pernah berzina dengan perempuan ini. Kalau kalian tidak percaya, kita tunggu anaknya lahir. Nanti kalau lahir anaknya, kita tanya siapa bapaknya." Tuh, perhatikan. Karena Jurais adalah orang soleh, Allah berikan kelebihan, dan ternyata beliau bisa bicara dengan bayi. Berarti ada 2 orang, Nabi Isa alaihissalam dan Jurais. Ya, singkat cerita 9 bulan 10 hari lahir anak.
Dikumpulkan orang kampung semuanya, orang Reni ini dikumpulin, orang Pamulang ini dikumpulin. Nih, lihat, siapa bapaknya? Kata Jurais. Ya, ditusuknya perut anak itu, bayi itu. Ya gulam, man abuka? Wahai bayi, siapa bapakmu? Dengan kekuasaan Allah, bayi itu berbicara, bapakku pengembala kambing kampung sebelah. Merah pada muka perempuan lacur ini, dipanggillah oleh kepala kampung, pengembala kambing gembira, hei, ini anak kita, mirip wajahnya sama aku. Dia gembira, orang kampung terheran. Jurais selamat dari fitnah dunia. Jurais akhirnya masyarakat minta maaf kepadanya, dibangunkan kembali tempat ibadahnya. Permasalahannya apa? Hanya gara-gara tidak menyahut panggilan orang tua, Allah beri ujian, cobaan, musibah kepada seorang pemuda soleh yang bernama Jurais. Padahal beliau nggak salah, beliau lagi Saya minta air aqua satu. Apa? Fit, bukan aqua ya? Ya, syukran. Masa. Jadi artinya ayah bunda bapak ibu, maksud saya cerita ini, ya kalau disuruh pulang orang tua, kalau orang tua kita sudah rindu dengan kita, sudah mengatakan, nak, bisa nggak pulang? Jangan lagi, mohon maaf ya, dengan istri tetap komunikasi, tapi bagaimanapun tetap paksa istri pulang bareng-bareng. Kalau perlu hutang ke uang tetangga, nggak jadi masalah. Saya yakin diganti oleh Allah. Dan ini pengalaman sudah banyak. Teman-teman saya yang melakukan seperti ini, ustadz-ustadz yang mencintai orang tuanya, sukses semuanya. Kalau saya ceritakan, dia sudah terkenal, bapak ibu juga sudah tahu siapa orangnya. Artinya apa? Orang tua. Muliakan orang tua kita, hargai orang tua kita, jangan sakiti orang tua kita, karena bagaimanapun ayah bunda, ada 10 sebenarnya hak orang tua terhadap anaknya. 3 baru saya sampaikan. Pertama, berikan makanan yang terbaik kepadanya ketika dia butuh makanan. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang kedua, layani orang tua kita. Malu dengan Wais Al-Qarni. Kalau ingin doa diijabah, dikabulkan oleh Allah, jadilah Wais Al-Qarni di Indonesia. Yang ketiga, ketika dia memanggil kita, rindu dengan kita, berangkat, tinggalkan semuanya. Bismillah. Sekarang ke Lampung, ke Palembang udah ada jalan tol, bawa mobil bisa. Betul nggak? Naik bus juga bisa. Ya, yang jelas intinya jangan abaikan orang tua kita. Kalau ingin 2021-nya berubah, saya yakin sama-sama ya, usikum wa nafsi bittaqullah. Saya juga menasihati diri saya, ayah bunda, ya, sama-sama kita fastabiqul khairat. Jangan pernah kita menyakiti, apalagi mungkin menghardiknya orang tua kita hari ini. Pikun, kadang-kadang sudah kita berikan uang setiap hari 100.000, 50.000, tapi dia cerita ke tetangga, tahu nggak, anak saya pelit. Nah tuh, perhatikan, mak kita begitu, bunda lebih parah lagi nanti, ya. Mak kita itu udah kita kasih makanan, kadang-kadang ada yang sholatnya zuhurnya 50 kali, kan udah zuhur, dia berangkat ke masjid, ngapain? Zuhur, kan udah tadi, belum, sampai berulang-ulang. Itulah orang tua, jangan dilarang, biarin aja, ya. Kenapa? Itu hobinya, kesenangannya. Dan kita mungkin lebih parah dari itu. Dan kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya bunda, saya minta maaf, waktu juga yang misalkan kita to be continue di episode yang berbeda. Kalau pengen dengar ceramah saya, buka YouTube. Ada di YouTube juga ya. Ceramah saya sedikit banyaknya, yang buat bukan saya, tapi teman-teman masjid yang buat, termasuk Masjid An-Namal ya, Masjid Tanah Abang, beberapa masjid bikin ceramah saya di videoin seperti ini. Yang jelas, ya buka YouTube, tulis saja UST Orange, Ustaz Oren, ya. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Nah itu intinya, bantu sahabat ini, bantu beliau. Siapa tahu gara-gara itu kan masjid musola dapat dana dari itu, ya kan. 1.000 yang subscribe kan dapat dana 3 juta, 5 juta, lumayan buat musola Ibnu Sabil kan. Jadi artinya ya bunda, kita dakwah melalui sosial media hari ini, mudahkan, jangan susahkan, tundukkan wajah, aminkan doa saya. Saya minta waktu 3 menit ya, walaupun lewat dikit. Tundukkan wajah, aminkan doa saya, akui kesalahan kita, dosa kita selama ini, akui ya. Mudah-mudahan dengan mengakui dosa ini, semua hajat kita lah kabulkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di awal tahun Masehi ini ya Allah 2021, banyak dosa kami 2020 kemarin, banyak kesalahan yang kami lakukan, banyak maksiat yang kami perbuat ya Allah. Dosa kecil bahkan dosa besar, dosa yang tersembunyi bahkan terang-terangan ya Rabb. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami, sampai Engkau berikan ujian musibah tiada berhenti, sampai wabah virus corona ini tidak pernah berhenti untuk mengganggu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Seandainya di antara kami malam ini di Mushola Ibnu Sabil pernah melakukan perzinaan ya Allah, zina mata kami melalui handphone kami ya Allah, zina mulut kami, zina telinga kami, zina tangan kami, bahkan kaki kami, bahkan zina kemaluan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami dan kesalahan kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, termasuklah kami orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, kembalikan cinta kami dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari ujian fitnah dunia ya Allah, perempuan yang menggoda kami yang akhirnya menghancurkan rumah tangga kami. Ya Allah, kami mohon jadikan kami suami teladan di rumah tangga kami, suami yang bisa membahagiakan istri dan anak-anak kami ya Allah, suami yang lembut tutur katanya, bijak berbicara, romantis orangnya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, kembalikan cinta kami seperti awal kami berumah tangga dulu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami suami ketika pulang ke rumah, istri kami mencium tangan kami dan anak-anak kami bermain di pundak kami karena rindu dengan ayahnya, dengan papanya. Jangan jadikan kami suami ketika pulang ke rumah, istri kami takut dengan kami dan anak-anak kami lari tunggang langgang karena akhlak kami yang kasar, mulut kami yang kotor ya Allah. Mulut kami tidak bijak ya Allah, sering menyakiti perasaan istri kami. Kami sering memperbudaknya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, kembalikan cinta kami ya Rahman. Ya Allah, berikan kepada kami istri yang solehah, istri yang taat kepadamu, taat kepada kami suaminya. Berikan kepada kami istri yang qanaah ya Allah, merasa puas dengan pemberian kami lahir dan batin. Berikan kepada kami istri yang jauh dari ghibah, fitnah, menggunjing orang lain apalagi keluarganya ya Allah. Tutup auratnya ya Rahman, lembutkan tutur katanya, bijak berbicara, pandai berbicara dengan kawan, dengan siapapun, apalagi dengan keluarganya ya Allah. Ya Rahman, ampuni dosa kami terhadap orang tua kami, ampuni dosa kami selama ini mengabaikan orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah. Apakah ini penyebabnya musibah, bencana, silih berganti di rumah tangga kami karena kami lalai terhadap orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami yang telah membesarkan kami siang dan malam. Ampuni dosa orang tua kami. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi kami anak-anaknya dahulu ya Allah. Orang tua kami di kampung hanya beralaskan kaki demi sepatu baru kami, agar kami dihormati teman-teman kami waktu SD dulu ya Allah. Orang tua kami memakai baju compang-camping ke kebun, ke ladang, ke sawah, di terik panas matahari demi baju seragam kami, agar kami dimuliakan oleh kawan-kawan kami ya Allah. Ampuni orang tua kami berhutang ke sana ke sini. Ampuni orang tua kami kadang-kadang dihardik, dihina orang, bahkan orang tua kami mencuri demi kami anak-anaknya dulu ya Allah. Ampuni dosanya ya Rahman. Ampuni orang tua kami ya Allah. Seandainya orang tua kami telah meninggal dunia, kami mohon kepada Engkau, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Jauhkan dari semut, belatung, ular, kalajengking yang akan merobek-robek kain kafan dan jasadnya ya Allah. Selamatkan orang tua kami.
Selamatkan kain kafannya putih bersih, jasadnya utuh sampai hari kiamat, seperti para ulama dan syuhada ya Rahman. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga yang bercahaya ya Allah. Jangan jadikan kuburan orang tua kami hufrah min hufarin niran, lubang-lubang api neraka yang menyala ya Allah. Ya Allah, banyak dosanya mereka tidak sempat ke majlis ta'lim seperti kami, karena sibuk mencari nafkah lain dan batin. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup hari ini, malam ini, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya, sembuhkan penyakitnya yang sakit ya Allah, sembuhkan yang pikun tuli, bisu, stroke, lumpuh, sembuhkan penyakitnya ya Rahman. Allahumma shfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yaghadiru saqaman. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sembuhkan orang tua kami ya Allah. Seandainya engkau rindu dengan orang tua kami, engkau ingin menjemputnya ya Allah, ambillah orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah orang tua kami ketika kalimat terakhir dari mulutnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami berjanji ya Allah, kami pulang dari sini, seandainya orang tua kami bersama kami akan suapi makannya ketika mereka tidak berdaya makan sendiri ya Allah. Kami akan bersihkan kotorannya ketika mereka tidak mampu ke kamar mandi. Kami janji ya Allah, agar suatu hari nanti anak-anak kami ikut jejak kami, karena kami bahagiakan orang tua kami. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami menjadi sakinah mawaddah warahmah. Selamatkan bangsa kami, jaga para ulama kami, jaga para kiai, para habaib. Selamatkan bangsa kami berhidayah kepada orang-orang zalim yang belum engkau berhidayah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Kebenaran datang dari Allah, salah datang dari pribadi saya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.